kita akan lanjut. Ini sebenarnya satu pemikiran bersama sih. Kita lihat ini bukan hanya tantangan, tapi batasan AI yang saat ini kita bisa lihat bersama gitu. Yang pertama itu terkait dengan kualitas dan kreativitas gitu. Tadi yang seperti kita sudah singgung gitu, kalau ternyata memang bukan hanya kita minta dari AI dan terima beres gitu, tapi tanpa ada sentuhan manusia. Di sini saya kasih highlight sentuhan manusia karena itulah yang bisa bikin engage konten itu bukan dari segi penulisannya gitu, tapi bagaimana itu bisa menyentuh emosi dari audiensnya gitu, terutama misalkan itu konten edukasi ya bagaimana bukan hanya memberikan informasi tapi call to action-nya apakah mereka membagikan ke yang lain atau hanya mereka keep sendiri dan tapi mereka pelajari lebih lanjut gitu. Nah, inilah yang jadi salah satu kekurangannya gitu. Dan kekurangan ini sebenarnya bisa kita atasi dengan cara ya kita nggak as is ambil dari AI yang ada gitu. Kita tambahkan, makanya mungkin nanti kalau ada waktu ada satu alur gitu, bukan hanya itu AI sendiri dan manusia sendiri, tapi ada kombinasi antar keduanya gitu. Dan itu mungkin kalau dari kita ya simple, kita masukin prompt, AI generate, selesai, udah kita pakai gitu. Tapi nggak seperti itu. Kita bisa melakukan peningkatan, bahkan kita bisa mengoptimalkan konten yang ada gitu. Dan kalau lihat lagi ini masalah yang umum ada yang saat ini pun masih terus dikaji terkait dengan etika dan plagiarisme Ini gitu. juga sering ditanyakan ya Mas Yan. Setiap Ya, AI itu kan pasti ada pertanyaan, gimana masalah etika, gimana masalah plagiat, seperti itu. iya, kalau dari yang umum atau yang paling simpel itu adalah memberikan sumber atau copyright gitu. Itu yang paling dasar gitu. Tapi yang paling apa untuk selanjutnya etika-etika lain yaitu masih terus dikembangkan, bahkan di Indonesia pun kemarin itu bukan hanya apa pemerintah pun sedang menetapkan regulasi penggunaan AI baik di berbagai bidang seperti pariwisata, terus di bisnis dan lain sebagainya itu ada regulasi dan ada etikanya tersendiri. Pertanyaannya untuk di Kristen sendiri, terutama di dalam dunia Kristen, menurut rekan-rekan seperti apa etika yang sebenarnya ada dan harus diterapkan gitu? Karena ini lagi-lagi etika itu memang bukan sesuatu yang tertulis, tapi ketika dilanggar itu adalah sesuatu yang salah gitu. Silakan Pak Max dilanjutkan. Ya, dan ini bukan masalah hanya etik atau Hmm. plagiat atau moral atau hukum. Ini masalah sosial karena masyarakat belum siap untuk perkembangan teknologi. Kalau teknologi maju lebih cepat daripada struktur dan fondasi masyarakat, berarti hukumnya, pola, dan kebiasaan, itu kalau misalnya sekarang semua bisa punya mobil yang terbang. Sudah untuk macet dan jalan dan lalu lintas sekarang bisa, tetapi kalau ternyata mobil saya dan 10% harus punya hukum yang baru, harus punya cara interaksi. Oke, kalau saya di atas dan you di bawah, dan semua harus diatur dan dimikir ulang. Dalam dunia teknologi sekarang, kemampuan untuk saya meniru style, kemampuan saya untuk saya mengambil bukan dari manusia tapi dari mesin dan saya bilang ini bahanku. Dan masalah itu karena teknologi terlalu maju. Dan saya syukur karena sekarang kalau International Journal untuk dunia pendidikan daripada pemerintah ada guidelines untuk sekolah daripada SD sampai SMP SMA dari pemerintah. Mereka sedang coba melatih satu dasar untuk guru-guru untuk mulai mikir tentang ini, dan itu akan perlu waktu. Tak hanya untuk dunia pendidikan, dunia bisnis. Gimana di gereja? Kalau pendeta bilang waktu dia akan mulai, maaf kemarin saya sibuk, ini ditulis oleh AI. Saya mau menyampaikan itu dan saya akan kritis itu sedang menyampaikan. Gimana? Dan ini hal-hal yang perlu didiskusi. Ini pertanyaan yang sangat-sangat dalam dan untung itu bukan topik hari ini. Kalau lihat daripada AI Expo, ada tentang masalah etika dalam pelayanan. Kalau lihat daripada AI Expo, ada beberapa tentang topik seperti ini. So, saya akan bilang,
dan mengakui, yes, ini sesuatu yang perlu bergumulan sangat Ya. dalam. Mungkin kita juga perlu agak sabar ya, karena perkembangan teknologi tadi begitu cepat sehingga hukum-hukum aturan belum siap, toh masyarakat juga belum siap. Jadi ya kita harus saling menunggu kadang-kadang, tetapi ya pasti nanti akan ada regulasi yang lebih jelas sih, semakin lama akan semakin lebih jelas. Ya, tapi hati nurani Anda, kalau itu oleh Anda, tulis oleh aku. Kalau itu kerjasama oleh Tian, kasih kredit ke Tian. Kalau itu Nihi, ke Nihi. Tapi kalau itu AI, ya bilang Sama. ini oleh AI. So, Ya. kasih kredit kepada yang melakukan kerjanya termasuk Ya. mesin. Tuh, jadi sebagai orang Kristen kita tidak harus menunggu sampai regulasi jelas dan kita boleh sembarangan, tapi kita tetap harus menerapkan prinsip Alkitab di dalam kita mengerjakan segala sesuatu sehingga kita nanti kalau regulasi itu datang kita tetap akan sejalan dengan regulasi itu gitu ya. Ya, dan harus mengerti content. Tidak hanya asalnya dan kredit kepada itu, tetapi kalau di dalamnya saya mikir slide berikut dan lanjutannya, ternyata saya bikin sesuatu dan mungkin itu subjektif. Silakan lanjut. Iya, dan ini poin ketiga gitu terkait bias gitu atau keterbatasan gitu. Dimana biasanya kalau ini aku merujuk ke format gitu kan. Biasanya kita memang bukan hanya secara spesifik audiensnya gitu, tapi kita juga kasih batasan seberapa jauh dia boleh mengambil data atau mengumpulkan data gitu. Karena ini salah satu contohnya gitu. Ketika kita minta hanya buatkan deskripsi, ya dia akan secara umum gitu membuatkan deskripsinya. Tapi kalau kita secara detail spesifik, oh ini untuk konten Kristen dan penjangkauannya untuk youth dan lain sebagainya, ya dia akan disesuaikan gitu. Dan jika memang sesuai dengan apa yang sudah diinginkan, itu bisa dipakai gitu dan diedit atau disesuaikan lagi gitu. Tapi kalau enggak, ya lagi-lagi harus bicara dengan AI. Oh ini salah, ini enggak sesuai dengan yang aku mau. Tolong buatkan lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi memang ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang AI kan ini ya mengambil resource dari banyak sumber di internet, jadi memang perlu ini bicara strategi prompting ya Masnya ya. Jadi strategi prompting itu bagaimana benar-benar membuat prompt yang spesifik gitu, yang spesifik dan detail-detail itu yang perlu diperhatikan supaya AI juga prosesnya itu juga secara spesifik dan kita juga bisa mendapatkan hasil sesuai apa yang kita inginkan gitu. Memang ketika prompting itu bisa juga tapi itu jarang ya, maksudnya sekali nge-prompt langsung dapat hasil yang sesuai jarang itu, tapi perlu konversasional, perlu ada perbincangan dengan AI supaya mendapatkan hasil yang baik itu.